Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Mahmud Badarudin di channel Mahmud Badarudin. Semangat pagi sobat pembelajar, kembali lagi dengan saya Mahmud Badarudin di channel Mahmud Badar. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai matematika SMA kembali gitu. Karena sudah banyak video SMP, tapi untuk SMA masih sedikit. Nah, di sini saya tentang median pada data kelompok. Mungkin masih banyak yang bingung mengenai materi ini, jadi mari kita saksikan. Namun sebelum kita masuk ke video pembelajaran berikut, nah buat lebih dahulu di komen terlebih dahulu kalian dari mana gitu. Silahkan dari Aceh misalkan, silahkan di komen terlebih dahulu biar kita tahu setia dari channel YouTube ini siapa saja gitu kan. Nah, untuk selanjutnya buat kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan di subscribe. Semakin semangat untuk mengupload media pembelajaran, video pembelajaran seperti itu. Ya, semangat pagi sobat pembelajar, balik lagi dengan saya di channel Mahmud Badarudin. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai median data kelompok seperti itu. Nah, sebelum masuk ke median data kelompok, maka kalian harus bisa terlebih dahulu mengenai median data individu. Nah, untuk median data individu, sebelumnya kita harus tahu dulu median itu apa sih gitu kan. Nah, median itu adalah nilai tengah. Jadi kalau misalkan kita punya data sebanyak 5 deh gitu ya, maka nilai tengahnya yang keberapa? Yang ketiga gitu kan. Karena itu tengah-tengahnya. Jadi misalkan saya ada A, B, C, D, dan E. Nah, nilai tengah itu yang mana? C kan. Nah, maka C ini disebut median gitu. Kenapa disebut median? Karena dia ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah antara A, B, dan D, E gitu. Nah, maka mediannya adalah C. Terus untuk selanjutnya, untuk mencari median data individu, maka hal yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu adalah banyaknya data pada soal tersebut gitu. Apakah dia datanya berjumlah ganjil atau datanya berjumlah genap seperti itu. Nah, jika datanya berjumlah ganjil, di sini saya misalin M gitu ya. Nah, maka untuk mencari mediannya adalah XM ditambah 1/2 gitu. Nah, X ini artinya data ke berapa gitu kan. Misalkan nih saya punya data jumlahnya 9 kan ganjil ya. Maka untuk nyari mediannya adalah X 9 ditambah 1/2 gitu kan. 9 tambah 1 berapa? 10. Dibagi 2, 5. Berarti X5. Nah, berarti mediannya adalah data ke-5. Jika datanya berjumlah genap atau N gitu, maka untuk mencari mediannya adalah XN/2 ditambah XN/2 ditambah 1 gitu. Jadi hasil dari N/2 ditambah 1 dibagi 2 gitu. Dengan XN adalah data ke N. Misalkan nih saya punya contoh seperti ini. Diketahui nilai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Frekuensinya 5, 3, 1, 4, 2, 1, 3, 1 gitu kan. Nah, soalnya tentukan median data tersebut. Nah, saya mau nanya dulu nih sebelum kita masuk ke perhitungan. Kira-kira data ini data individu atau data kelompok?
menurut teman-teman semua gitu? Ya, betul. Ini adalah data individu gitu. Kok bisa sih disebut data individu padahal di situ kan ada frekuensi gitu kan? Ya, frekuensi itu kan menyatakan banyaknya data ketika nilai seperti nilai X gitu kan. Jadi nilainya berapa, frekuensinya berapa, maksudnya nilai X itu ada berapa banyak gitu kan. Nah, tapi yang membedakan antara data kelompok dengan data individu bukan dilihat dari ada atau tidaknya frekuensi, bukan. Tapi yang membedakan data individu dengan data kelompok adalah dari interval atau range atau selang gitu kan. Jadi data kelompok itu harus mempunyai selang data gitu kan, sehingga dia bisa disebut data kelompok. Namun di soal ini dia kan bukan interval gitu ya, tapi dia di sini adalah nilai, sehingga di sini disebut data individu gitu. Maka ketika kita diminta untuk menentukan median dari data tersebut, sekali lagi, yang pertama kali kalian lihat adalah banyaknya data. Nah, untuk menentukan berapa banyaknya data, kalian jumlahkan frekuensinya. 5 ditambah 3, 8, ditambah 1, 9, ditambah 4, 13, tambah 2, 15, tambah 1, 16, tambah 3, 19, tambah 1, 20. Maka banyaknya data adalah 20, seperti itu. Nah, sekarang saya mau nanya, 20 itu genap atau ganjil gitu kan. Nah, ternyata 20 adalah bilangan genap gitu kan. Sehingga kita lihat, untuk mencari median dengan data berjumlah genap, maka rumusnya adalah XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1 per 2 gitu. Nah, N ya tadi jumlah datanya. Jumlah datanya ada 20. Maka untuk mencari mediannya adalah X 20 per 2 ditambah X 20 per 2 ditambah 1 per 2 gitu. Nah, sekarang kita hitung 20 per 2 berapa? 10 kan, maka X 10. 20 per 2 10 ditambah 1 11 per 2. Berarti kan di sini X10 ditambah X11 per 2. Nah, artinya X10 itu apa? Dan X11 itu artinya apa gitu kan? Ternyata X10 itu artinya data ke-10 gitu kan. Dan X11 adalah data ke-11. Nah, sekarang kita lihat data ke-10-nya itu berapa, data ke-11-nya itu berapa. Nah, lihat di sini. Untuk mencari data ke-10 atau ke-11 dan data berapapun, kalian hitung jumlah dari frekuensinya. Nah, di sini kan 5, 8. Nah, berarti belum 11 kan? Nah, nambah 1, 9. Masih belum 10. Nah, ternyata di sini 9 tambah 4, 13. Nah, berarti 6 ini data ke-10, 11, 12, dan 13 gitu. Sehingga data ke-10-nya adalah 6, ke-11-nya adalah 6 per 2. 6 ditambah 6, 12 dibagi 2, 6. Sehingga median dari contoh soal ini adalah 6. Ini masih data individu. Sekarang kita masuk ke data kelompok gitu kan. Untuk mencari data kelompok tadi kan sudah saya jelaskan, yang membedakan adalah interval. Sehingga untuk mencari median data kelompok maka kita butuhkan juga interval gitu. Nah, rumusnya adalah median sama dengan TB ditambah hasil kali dari setengah N dikurang FK per FM dikali P gitu kan. Nah, TB itu apa? TB itu adalah tepi bawah. Nah, interval itu kan berarti ada data terkecilnya dan ada data terbesar kan. Nah, tepi bawah itu cara mencarinya adalah data terkecil dikurang 0,5 gitu. Misalkan nih saya punya data interval 10 sampai 15. Nah, maka tepi bawahnya adalah 10 dikurang 0,5 gitu. Berarti jawabannya adalah 9,5.
Yang kedua di sini ada N itu banyaknya data, jadi frekuensinya dihitung, nanti jumlahnya berapa maka itu disebut N. Nah, terus di sini ada FK. FK itu apa? FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi nanti ada kelas mediannya, kita cari frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif tahu kan artinya apa? Frekuensi yang dijumlah gitu kan, penjumlahan dari frekuensi itu sendiri. Terus ada FM. FM itu apa? Frekuensi kelas median. Jadi ketika kalian udah tahu kelas mediannya itu di mana, maka frekuensinya adalah FM gitu. Dan P itu apa? Panjang kelas. Nah, untuk lebih jelas kita langsung lihat saja contoh soal. Nah, misalkan saya punya contoh soal seperti ini. Diketahui nilai ulangan matematika. Nah, interval kan nih, lihat di sini. Di sini ada interval 41 sampai 50, 51 sampai 60, 61 70, 71 80, 81 90, 91 100. Frekuensinya 578 352. Soalnya adalah tentukan median data tersebut gitu. Nah, ternyata di sini untuk menyelesaikan soal tersebut, maka kita buat ulang tabel distribusi kelompoknya gitu kan, distribusi frekuensinya. Kan tadi di situ ada 4150, 5160, 6170 sampai 91 100. Frekuensinya 578 352 gitu kan. Maka kita hitung jumlahnya. 5 tambah 7 tambah 8 20 tambah 3 23 tambah 5 28 tambah 2 30. Nah, untuk FK itu kan frekuensi kumulatif ya. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 5-nya ditulis ulang, kemudian 5 ditambah 7 itu 12, 12 ditambah 8 itu 20, 20 ditambah 3 itu 23, 23 ditambah 5 itu 28, 28 ditambah 2 itu 30. Nah, sekarang kita tentuin ini TB-nya atau titik bawahnya. Nah, titik bawah tadi udah dijelasin, interval yang bawah dikurang 0,5 kan? Maka lihat di sini, ini 41 dikurang 0,5 adalah 40,5. 51 dikurang 0,5 50,5, 60,5 sampai 90,5. Nah, yang selanjutnya di sini ada P. P itu kan panjang kelas ya. Panjang kelas itu cara ngitungnya gini. Data tertinggi dikurang data terendah ditambah 1. Jadi 50 dikurang 41 itu 9, ditambah 1, 10, maka panjang kelasnya adalah 10. Sekali lagi, data terbesar dikurang data terkecil ditambah 1. Jadi 50 dikurang 41, 9, ditambah 1, 10. Maka panjang kelasnya 10. Nah, untuk FM itu sama saja dengan frekuensi, yaitu 5, 78, 352. Nah, tadi kan udah dijumlahin nih, kalau datanya itu berjumlah 30. Sebelum kita masuk ke mencari median dengan rumus yang tadi telah ditentukan, nah, pertama kali yang harus kalian cari adalah kalian harus mencari kelas mediannya yang mana gitu kan. Nah, untuk mencari kelas mediannya gunakan rumus yang data individu gitu. Nah, rumus data individu kan seperti ini nih. Karena ini datanya genap, maka rumusnya ME sama dengan XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1 dibagi 2 gitu kan. Karena jumlah datanya 30, maka N-nya kita ganti 30. Sehingga N 30 per 2 ditambah X 30 per 2 ditambah 1 per 2. Nah, ternyata 30 dibagi 2 itu 15, 30 dibagi 2 ditambah 1 itu 16 per 2. Nah, sekarang kita lihat data ke-15 dan data ke-16 itu di mana? Gitu kan. Nah, kalian lihatnya di frekuensi kumulatif, berarti 5, 12, 20. Nah, maka 20 ini adalah kelas median. Lihat 20 ke sampingnya, 61 sampai 70. Maka 61 sampai 70 kita stabiloin gitu kan.
Nah, ini kita stabiloin gitu. Nah, sekarang lihat di sini. Kita udah dapat kelas mediannya, maka kita tinggal hitung mediannya berapa. Nah, untuk data-data penting pada rumusnya kita tulis ulang. Berarti kita tulis ulang FK-nya berapa? 20, TB-nya 60,5, panjang kelasnya 10, FM-nya adalah 8. Nah, kita tulis di soal seperti ini. Nah, sehingga rumusnya kan MS sama dengan TB ditambah setengah N dikurang FK per FM dikali P. Nah, kita masukkan deh. TB-nya berapa? TB-nya 60,5 ya, 60,5 gitu kan. Ditambah kita kasih kurung setengah kali N. N-nya berapa tadi? 30, berarti setengah kali 30 dikurang FK. FK-nya berapa? 12 per FM. FM-nya berapa? 8. Kita tulis 8. Nah, dikali P. P-nya berapa? 10 gitu kan. Nah, berarti seperti ini. Nah, untuk cara menghitungnya gimana? Kita hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, berarti di sini 60,5 ditambah setengah dikali 30 berapa? 30 dibagi 2, 15. Maka 15 dikurang 12 per 8 dikali 10. Seperti itu kan. Nah, selanjutnya kita kerjain yang atas dulu nih. 15 dikurang 12 berapa? 3 kan? 3 per 8 dikali 10 gitu kan. Nah, selanjutnya kalian di sini 3 dibagi 8 dulu boleh, atau 3 dikali 10 dulu boleh. Tapi di sini saya nyaranin kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu gitu kan. Maka di sini 3 dibagi 8. Nah, 3 dibagi 8 kalian bisa hitung di di kalkulator. Hasilnya adalah 0,375 gitu kan, dikali 10. Nah, selanjutnya baru 0,375 dikali 10. Nah, berarti di sini 60,5 ditambah. Nah, ini ketika dikalikan, silahkan hitung dengan dengan kalkulator boleh. Hasilnya adalah 3,75 gitu kan. 60,5 ditambah 3,75 adalah 64,25. Sehingga mediannya adalah 64,25 seperti itu. Nah, jika ada pertanyaan silahkan tanya ke email saya di badarudinmahmud070@gmail.com, atau bisa juga DM Instagram saya di @mahmudbadarudin6262 seperti itu. Nah, supaya kalian lebih mengerti, mari kalian coba soal atau permasalahan. Soalnya adalah sebagai berikut. Nah, bagaimana sobat pembelajar? Materi pembelajaran tadi menyenangkan bukan gitu. Nah, kalau menyenangkan berarti kalian memang sudah menganggap bahwa matematika itu menyenangkan. Nah, untuk video pembelajaran ini nggak harus untuk kalian yang kelas 12 saja. Kalian yang kelas 10, yang kelas 11 maupun yang SMP, nggak apa-apa. Lihat saja video ini. Siapa tahu ketika kalian kelas 12 SMA kalian tinggal ingat dan langsung bisa seperti itu kan. Bahkan saya ingin ketika kalian nonton video pembelajaran ini, maka kalian bisa jadi juara-juara olimpiade matematika gitu kan. Saya senang banget gitu. Jadi seperti itu. Nah, sekali lagi ya, sebelum saya tutup video pembelajaran berikut ini, maka
maka saya ingin berpesan kepada kalian, gunakan masker kalian ketika kalian keluar rumah, karena masker kalian menyelamatkanku, maskerku menyelamatkan kamu, seperti itu. Dan buat kalian juga yang belum like video ini, silahkan di like terlebih dahulu, di komen kalian dari mana, terus di share ke teman-teman kalian supaya video pembelajaran ini semakin bermanfaat, dan di subscribe gitu agar kami lebih semangat untuk mengupload video pembelajaran. Nah, jika sudah tidak ada, oh ya, untuk kalian juga yang punya pertanyaan mengenai soal matematika, silahkan kirim ke email kami di badarudinmahmud070@gmail.com, seperti itu. Atau bisa juga DM Instagram saya di @mahmudbadarudin6262, seperti itu. Jadi kalian bisa nanya masalah soal sekolah boleh, soal olimpiade juga boleh. Nanti kita akan bahas bareng-bareng di video pembelajaran yang akan datang gitu. Jika sudah tidak ada lagi, maka saya cukupkan saja untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar.